Orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia ini, dia mesti terjebak dalam perbuatan yang salah. Apa salah satu contohnya? Salah satu caranya adalah mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak cara untuk mendapatkan, menghasilkan harta dengan cara yang enggak benar? Nipu, maling, korupsi, apalagi malak, semuanya. Apa lagi? Oh, jatah preman. Kok ente bilang itu, bro? Jual ganja, jual narkoba, jual ekstasi, jual miras, haram. Sampai ada orang ulama menulis buku kerjaan haram di akhir zaman. Tapi saya tak sebutkan di sini. Khawatir makin banyak yang sakit hati. Karena berbahaya pada konsumsi. Tapi depan waktu. Nah itu. Gitu. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah berikan keberkahan, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya Ibu, Bapak Ibu semua? Baik, akhirnya ketemu juga ya setelah sekian tahun tak bertemu. Dan hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi cuma bilang begini dalam hadisnya. Kata Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah mendengarkan baginda Nabi menyampaikan satu hadis. Kata Nabi, sayusibu ummati da'al umam. Kata Nabi, kelak umatku akan terjangkit penyakit, gitu deh. Kata sahabat, ma huwa da'ul umam. Apa itu penyakitnya? Kata Nabi, at-takatsur wat-tanajus fid dunya. Satu. Dia satu dua sekaligus. Kemudian al-asyar wal batar. 4. Kemudian at-tabaghut wat-tahasud hatta yakunal bagh. Jadi 6. Kata Nabi, kelak umatku di akhir zaman itu terjangkit 6 penyakit. Dan itu penyakitnya orang jahiliyah pada masanya. Beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan di sini. Penyakit jahiliyah pada masanya. Setidaknya Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 4. Zannal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, hukmul jahiliyah, hamiyatal jahiliyah. Di antara 4 ini dalam Al-Quran ada 2 hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah zannal jahiliyah, berfikir seperti orang jahiliyah. Yang kedua, yang paling penting lagi,
Ada namanya hamiyatul jahiliyah, fanatisme buta tanpa ilmu. Jadi poin pertama dan kedua itu poin terpenting. Kalau tabarrujal jahiliyah, dia terikat pada satu kemegahan dunia. Sampai Nabi bilang dalam hadisnya, innama ahlakal ladzina man kana qablakum. Orang yang dihancurkan, orang-orang sebelum itu yang dihancurkan sama Nabi itu karena kemegahan. Kata para ulama dalam mentafsirkan hadis tersebut, menjelaskan hadis tersebut, itu kaitannya dengan kemegahan. Nanti kaitannya kemegahan itu dengan karakternya orang jahiliyah dahulu apa? At-Takatsur. Hafal surat At-Takatsur? Kalau sudah hafal coba disebutkan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Apa artinya takasur yang Bapak Ibu baca itu? Artinya bermegah-megahan. Artinya bermegah-megahan. Kita kembalikan poin tadi. Zannal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah, hukmal jahiliyah, hamiyatal jahiliyah. Kata Nabi, di akhir zaman itu banyak umat manusia itu menyerupai karakter orang jahiliyah dulu. Tidak sama dengan manusia sekarang. Beriman di lisan, di hati kafir. Nifak namanya, munafik. Lisan dia berkata, kami mukmin. Tapi hati dia berkata, ihnal kuffar. Kami kafir. Munafik. Dan ingat Bapak Ibu, penghuni di akhir zaman itu cuma dua. Manusia di akhir zaman itu Bapak Ibu, penghuni dunia ini cuma dua. Kalau tidak kafir dia munafik dia. Cuma dua itu, tidak ada lain. Makanya dalam Al-Quran pembahasan munafik itu banyak sekali. At-Taubah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Baqarah. Ada surat khusus namanya munafik. Ini orang yang jujur pada diri sendiri, itu harus paham apa yang disebut dengan nifak itu. Baik, kita kembalikan. Itu prosesnya. Kata Nabi, kembalinya mereka kepada kejahiliahan. Nah sekarang kita lihat. Ada 6 hal. Waktu kita tak paham. Ada 6 hal kata Nabi, orang yang terjebak dalam penyakit orang zaman dulu. Sebelum qabla maji'il Islam. Sebelum Islam datang. Yang pertama al-ashar wal batar. 1 dan 2. Al-ashar wal batar. Apa yang disebut dengan al-ashar? Al-ashar kufrun bi ni'matillah. Orang yang kufur akan nikmat Allah. Ini kalau kita jabarin ini kufur ini panjang. Satu di antaranya yang suka mencaci maki makanan. Yang tak bersyukur dengan apa yang diberikan. Mempersulit urusan manusia dengan apa yang diberikan. Sama. La syukra lillah. Dia tak punya syukur kepada Allah. Orang tak bersyukur, Allah gandeng kalimatnya kafara. Barang siapa yang bersyukur, lawannya barang siapa yang tidak bersyukur. Tidak bersyukur ini kalimatnya dalam Al-Quran Allah buat kafara. Kata Said Hawa, arti kafara di situ ingkar. Makanya orang yang tidak bersyukur nikmat Allah, dia kufur dia. Kufur itu apa? La yanfa'u imanuhum. Tak ada manfaat. Amaliyah mereka tak ada guna. Karena dia kufur. 1. Kemudian al-batar. Orang yang berlebihan dalam nikmatnya Allah. Dikasih nikmat, kesehatan. Dikasih sehat, dia tak ke masjid. Dia muslim-muslim. Mukmin-mukmin ngaku. Jadi ada orang yang ngaku beriman tapi tak solat. Makanya sekarang ada perdebatan di antara para ulama, apa hukum seorang laki-laki yang sehat tapi tak ke masjid? Apa hukumnya seorang laki-laki yang sehat tapi tak ke masjid? Itu dipertanyakan oleh para ulama. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, orang yang sehat laki-laki tidak ke masjid dia, maka kata mazhab Imam Asy-Syafi'i terjebak dalam dosa besar. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Meskipun mazhab yang lain mengatakan tidak. Kenapa mazhab Syafi'i kental pada hal tersebut? Karena posisi jamaah tersebut adalah al-ittihad, persatuan. Ini saya bahas di sini Bapak Ibu. Kenapa solat jamaah itu penting? Persatuan. Kalau solat jamaah itu adalah indikasi persatuan,
tapi justru datang ke masjid yang timbul perpecahan, la yu'minu billahi, mereka tak beriman kepada Allah. Ada orang datang ke masjid tapi dia bukan untuk solat, ada, pamer. Ada orang datang ke masjid dia bukan untuk Allah, ada, ngapain? Cuma untuk berbangga diri, ada. Nabi yang bilang bukan saya. Kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun yadkhulul masajid wa la yusalli fi bal yatabaha, kata Nabi. Ada orang masuk dalam masjid bukan untuk salat, tujuannya memang untuk memecah belah umat. Ada. Itu yang ngomong Nabi, bukan saya. Makanya Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada yang disebut dengan masjid dirar, masjid untuk menghancurkan manusia. Namanya masjid dirar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, 500 meter dari depan Masjid Kuba. Yang bangun siapa? Kaum munafik. Siapa kaum munafik di situ yang tak suka dengan Rasulullah? Apa alasan mereka? Karena jabatan direbut oleh Rasulullah. Mereka beranggap bahwa Nabi Muhammad mengambil kekuasaan dia. Sehingga apa kata Abu Ubaidah bin Salul? Bangun masjid, minta Rasul untuk meresmikan, masuk dia ke dalam masjid, kita bunuh dia. Ini kalau ada yang begitu sekarang, berarti beda tipis dengan masjid dirar. Kalau ada yang sekarang, itu yang ngomong Allah, bukan saya. Sepulang Nabi dari perang Tabuk, sampai selesai pulang Tabuk, datang perintah dari Allah, hancurkan masjid itu. Nama masjidnya apa? Dirar. Jaraknya dari Masjid Kuba 500 meter. Tidak jauh. Satu. Ada orang yang berlebihan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa Imam Syafi'i menekankan pada aspek sholat berjamaah itu penting sangat? Karena kebangkitan Islam itu hanya dilihat pada sufufil muslimin, dalam safnya orang-orang muslim. Ini safnya hancur. Kata Nabi dalam hadis yang lain, sataftariqu ummati, kata dia, umatku kelak di akhir zaman akan berpecah belah, kata Nabi. Bapak Ibu tahu penyebab pecah belahnya apa? Satu saja, karakter jahiliyah yang terakhir tadi kita sebut, hamiyatul jahiliyah, fanatisme buta. Tahu Bapak Ibu fanatisme buta? Al-asabiyatu bila ilmin, fanatik tanpa ilmu. Orang yang fanatik bil ilmi la yusibu bi ahadin, dia tak akan pernah menyakiti yang lain, tak akan. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa kata Syekh Abdul Qasim, seorang ulama dari Saudi, kata dia, orang yang paham akan ilmu agama dan kuat keagamaannya la yusibu bihi, dan dia tak akan pernah menyakiti manusia manapun, tak akan. Kafir pun tak dia sakiti, apalagi muslim. Itu kalau dia sadar. Makanya kata Syekh Abdul Qasim, itu kalau dia tidak hamiyatul jahiliyah, kalau dia tidak fanatik terhadap golongan tanpa ilmu. Tapi kalau dia fanatik dengan ilmu, dia paham. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penting. Satu, dua. Sekarang yang ketiga. Penyakit yang ketiga dari karakter orang jahiliyah pada masanya, at-takatsur, menumpuk-numpuk harta. Orang yang suka menumpuk harta, gaya hidup yang berlebihan, FOMOisme. Nah, ini belum pernah saya sampaikan di sini. Bapak Ibu tahu karakter FOMOisme? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. FOMOisme. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Apa tuh, Nek? FOMO itu? Bang, siapin hadiah ya, Bang. Apa, Nek? Oke. Baik. Nah, FOMO itu artinya fear of missing out. Orang sudah cukup. Orang FOMO itu orang yang takut ketinggalan gaya hidup manusia hari ini. Makanya Bapak Ibu, FOMO itu orang yang takut ketinggalan, bahasa lainnya gengsi ketinggian.
khawatir untuk tidak menerima keadaan terbaru, modernisasi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sukanya apa namanya, kalau mencari tahu itu apa namanya, kepo tentang keadaan sekarang, wih itu tas tuh branded kali lah, dicari tahu itu. Ini namanya FOMO, namanya fear of missing out. Bapak Ibu sekalian, yang gaya hidup manusia hari ini di atas rata-rata, sehingga mohon maaf pengaruh gaya hidup hari ini merusak citra. Saya ambil contoh. Jangan ada tersinggung. Kalau yang tersinggung berarti sakit hati, berarti dia pelaku. Apa yang saya maksud? Orang yang mengikuti gaya hidup, dia akan melakukan apapun demi gaya hidup yang dia buat, sekalipun yang dia lakukan adalah haram. Contoh, ada orang hidup pas-pasan, tapi lihat tetangga pakai sepatu mewah, pengen punya. Untuk makan dia susah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mencuri, maling, mendesak, menekan, memaksa. Kalau sempat suaminya pegawai, dipaksakannya, bang korupsi aja bang, yang penting bisa beli sepatu. Ini gaya hidup, dorongan hawa nafsu. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 3 yang menyebabkan manusia masuk neraka, 3 pintu. Satu di antara 3 tersebut syahwat, hawa nafsu. Yang suka-suka nih dorong-dorong. Jadi ibu-ibu tolong jangan didorong suaminya. Cari yang halal saja. Yang halal saja yang dimakan. Jangan yang syubhat, jangan yang haram. Yang haram tak boleh, apalagi yang syubhat tak boleh, apalagi yang haram. Sepeser 100 rupiah yang syubhat, yang masuk ke dalam perut bapak ibu, 100 rupiah saja. Maka 100 rupiah itu jadi yang haram. Fi butunihim nar, yang dimasukkan ke dalam perut dia itu api neraka. Tinggal 10 menit. Situ 19:15. Sekarang yang ketiga, sekarang yang keempat. At-tanajus di dunia, berlomba-lomba dunia. Ini poin penting sekali. Maka kata Nabi, di akhir zaman tuh orang berlomba-lomba dengan dunia. Berlomba apa? Berlomba cuci panas atau berlomba apa? Semua dibuat Pak sekarang. Sekarang itu perbuatan yang paling nampak sekarang itu di tengah umat manusia adalah kejahiliahan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia tak jelas mana yang halal, tak jelas mana yang haram sekarang. Semuanya sama aja. Barang orang milik dia, barang dia tetap milik dia. Tidak mungkin milik orang. Orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia ini, dia mesti terjebak dalam perbuatan yang salah. Apa salah satu contoh dia? Salah satu caranya adalah mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak cara untuk mendapatkan, menghasilkan harta dengan cara yang enggak benar? Nipu, maling, korupsi, apalagi malak, semuanya. Apa lagi? Oh, jatah preman. Kok ente bilang itu berusaha? Jual ganja, jual narkoba, jual ekstasi, jual miras, haram. Sampai ada seorang ulama menulis buku kerjaan haram di akhir zaman. Tapi saya tak sebutkan di sini. Khawatir makin banyak yang sakit hati. Karena ini bahaya pada konsumen. Tapi pada waktu kita sebutkan dalam beberapa video yang lain. Mengapa mereka melakukan itu? Karena pada masa dahulu yang kaya itu harus kaya, yang miskin harus miskin. Makanya dulu orang kaya tidak mau berbaur dengan orang miskin, tidak mau ya. Kenapa tidak mau? Karena gengsi. Masa iya orang kaya duduk dengan orang biasa pada masa itu sebelum Islam datang?
Lah kalau ada manusia sekarang seperti itu, muslim dia, tapi membedakan tahta dia, kami orang kaya tak layak berbaur dengan orang miskin, sebaliknya, itu sedang tidak beriman. Atau dia lebih jahiliyah daripada Bapak Ibu. Yang saya sampaikan ini adalah karakteristik manusia di akhir zaman. Jangan salah kalau yang seperti yang saya sampaikan ini adalah yang Bapak Ibu temukan. Karena memang itu tuntutan. Tuntutan manusia di akhir zaman. Yang keempat. Yang kelima. Ini lebih parah lagi yang kelima nih. Karakter orang jahiliyah pada masa dahulu. At-tabaghut. Saling membenci. Saling membenci. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang saling membenci, mohon maaf. Nggak usah ngaku lisannya beriman kalau masih ada yang dia sakiti. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Saya sudah pernah sampaikan di masjid ini. Orang yang menyakiti satu hati manusia, satu saja hati manusia yang tersakiti, di hari kiamat jangan mimpi masuk surga. Jangan mimpi. Tidak berhak dia masuk surga. Sebelum dia menyelesaikan urusan dia dengan orang yang dia sakiti hati dia. Jangan mimpi. Ustaz kayak punya Tuhan saja, yang ngomong Nabi dalam hadisnya, bukan saya. Apa kata Nabi? Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang disakiti. Kalau habis pahalanya, keburukan orang yang disakiti diberikan kepada orang yang menyakiti. Makanya urusan dunia, urusan manusia dengan manusia selesaikan di dunia. Ustadz, kalau seandainya ada orang punya hutang tapi tak mau bayar, itu zalim apa tidak? Kalau yang dia makan hasil dari duit yang tak mau, hasil dari hutang yang tidak mau dia bayarkan. Contoh ya, ada orang punya hutang, dia punya duit tapi tak mau bayar, dia pakai duit itu untuk makan-makan. Haram itu, haram. Yang dia makan haram, tak ada halal-halalnya. Tapi dihasilkan dari yang halal, Ustaz. Dihasilkan dari yang halal menjadi haram. Karena dia tak mau bayar hutang. Dia mengambil hak orang, memakan hak orang. Nah, berpikir-pikirlah tuh. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, urusan manusia dengan manusia selesaikan di dunia. Selesaikan di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, di akhirat ditagih. Dan Allah memberikan dengan gaya seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Yang keenam, at-tahasud hatta yakunal baghi. Dengki. Dari 6 poin ini Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah dengki. Tidak bisa melihat orang senang, tidak senang melihat orang salah, terbalik. Gimana yang betul itu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang SMS. Tapi itu kan bahasa dulu, benar. Sekarang saya runutin Pak. Bapak Ibu, dulu ada namanya Aus dan Khazraj dalam sejarah. Boleh Bapak Ibu cek dalam Al-Quran. Ada namanya Aus dan ada namanya Khazraj. Aus dan Khazraj ini selalu bertikai, tidak pernah akur. Mereka berkelahi dalam 2 hal. Satu urusan agama, yang satu urusan dunia. Apa kata Khazraj? Kami ini adalah kelompok yang paling kuat dan yang paling benar. Maka Aus adalah kelompok yang tidak pernah benar. Tapi kata Aus, kami adalah kelompok yang paling kuat. Kami adalah kelompok yang paling benar. Sehingga Khazraj bukan kelompok yang terbenar. Ini bertikai dalam urusan. Mereka punya perbedaan agama. Apa kata Khazraj? Agama kami lebih benar ketimbang agamamu. Kata Aus, agama kami juga lebih benar ketimbang agama Anda. Sehingga tidak pernah bertemu titik temunya. Hatta tanal Islam, sampai Islam datang memberikan dan menyatukan. Satu, bertikai dalam urusan agama. Dalam bahasa Yusuf Al-Qardawi, ini disebut dengan bid'atun fid din. Bid'ah dalam beragama. Yang kedua, mereka bertikai berpecah belah dalam urusan dunia. Apa maksudnya? At-tanajus fid dunia, berlomba-lomba. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu hari ini melihat kasus-kasus yang berseliweran di mana-mana tentang mereka-mereka yang memanfaatkan dunia demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang zaman dulu Islam belum datang.
Sehingga ketika mereka memperkaya diri, tolak ukurnya bukan agama, tolak ukurnya adalah akhlak. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghakimi seseorang sampai datang nabi kepada mereka. Kalau nabi sudah datang kepada mereka, dikasih tahu akhlak mulia, agama yang benar, tapi mereka tidak masuk, berarti mereka berhak mendapatkan azabnya Allah. Pertanyaannya, apa bedanya dengan manusia sekarang? Muslim dia pelaku kezaliman. Apa bedanya? Tidak ada. Layak tidak mendapatkan azab dari Allah? Sangat layak sekali. Saya ambil contoh satu kasus. Coba bayangkan kasus ini. Ada pada masa beberapa waktu yang lalu, seorang pejabat korupsi 928 triliun. Coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Satu orang, anggap satu manusia saja, haknya 1 miliar. Kira-kira kalau 928 triliun, itu kira-kira berapa jumlah manusia yang dia zalimi? Semuanya nuntut di hari kiamat. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau dia korupsi, Ustaz, taubat dia kepada Allah, bagaimana? Allah terima tak taubatnya? Allah terima taubatnya, tapi urusan dia dengan manusia belum selesai. Begitulah kezaliman. Makanya Nabi sebut dalam hadisnya, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Berhati-hati dengan kezaliman. Kezaliman itu membuat hidupmu rusak. Manusia paling bangkrut itu ya zalim itu. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi, 6 perkara yang menyebabkan amal ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah. Satu di antaranya, zalimun la yantahi. Kezaliman yang tiada habis. Apa perbuatan kezaliman yang tiada habis tersebut? Banyak, Pak. Menipu, manipulasi, dan lain sebagainya. Ini dalam berbagai macam aspek. Ya, jual beli sama. Politik sama, bernegara sama, semua guru sama. Semua pekerjaan itu berpotensi terjebak dalam kezaliman. Dan itu bahaya, Pak. Sangat bahaya sekali. Maka kata Nabi, kata para ulama, lebih jahiliyah mana? Manusia sekarang atau manusia yang dahulu sebelum Islam datang? Seorang ulama dari Saudi mengatakan, kami diskusi, saya tanya, menurut Anda, mana yang lebih jahiliyah? Manusia sekarang atau manusia dahulu? Dijawab, yang sekarang lebih jahiliyah daripada dahulu. Kenapa? Mereka kenal Islam, tahu regulasi, tahu aturan, beriman, sholat. Tapi mohon maaf, mereka lebih parah daripada binatang. Itulah kalimat itu Allah sebut dalam Al-Quran, bal hum adon. Kenapa Allah kata ada manusia lebih parah daripada binatang? Itu dia orang. Mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak beradab, mereka yang tidak berakhlak, mereka yang tidak berilmu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya tutup Bapak Ibu dengan satu kalimat. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, kehancuran satu kaum itu nampak dari beberapa aspek. Satu di antara aspek yang banyak itu penyebab kehancurannya adalah satu saja. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Bahasa lainnya adalah orang yang memperturutkan syahwatnya. Baik syahwat kelamin maupun syahwat dunia ataupun syahwat agama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir terhindar dari penyakit-penyakit ini. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi manusia yang kokoh beriman di akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.